Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 4H atau tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Marilah kita awali belajar kali ini dengan berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Tema 8, tema 4H, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Hari ini kita akan mempelajari tentang 1. PPKN, keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bahasa Indonesia, tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 3. SPDP, tempo dan tinggi rendah nada. 4. IPA, gaya dan gerak benda. 5. IPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. PPKN, keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Dalam keluarga, kita menjumpai keragaman sifat maupun fisik antar individu. Salah satu cara menghadapi keragaman adalah menciptakan kerukunan hidup di masyarakat. Contohnya adalah menghormati perbedaan karakteristik, suku, agama, budaya, dan status sosial ekonomi masyarakat. Bahasa Indonesia, tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Macam-macam cerita fiksi: novel, fabel, komik, dongeng, cerpen, cerita bersambung, dan cerita silat. Berikut uraiannya. Novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Komik adalah cerita bergambar. Dongeng adalah cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Cerpen adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat, kurang dari 10.000 kata. Cerita bersambung adalah cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut. Cerita silat adalah cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Penokohan adalah pemberian sifat pada tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari keterlibatannya dalam menggerakkan alur. 1. Tokoh utama, tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. 2. Tokoh tambahan, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. 3. Tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. SPDP, tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik dimainkan. Terdapat beberapa macam tempo. Tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Tempo cepat, allegro cepat, allegretto agak cepat, presto cepat sekali, dan vivace cepat dan ceria. Tempo sedang, moderato sedang. Tempo lambat, andante perlahan-lahan. Largo lambat, adagio sangat lambat penuh perasaan, grave sangat lambat sedih, dan lento sangat lambat berhubung-hubungan. Nada dalam dunia musik dibedakan menjadi nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendah nada ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi. Contoh beberapa lagu daerah. 1. Asal daerah Bali, judul lagu Janger, tempo andante. 2. Asal daerah Sulawesi Selatan, judul lagu Angin Memiri, tempo moderato. 3. Asal daerah DKI Jakarta, judul lagu Kicir-Kicir, tempo sedang. IPA, gaya dan gerak benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Contoh gerak adalah mobil bergerak karena adanya gaya mesin, anak panah bergerak karena adanya gaya pegas dari tali busur, kita berjalan karena adanya gaya otot. Aktivitas menarik dan mendorong merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda bergerak.
TPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kegiatan jual beli merupakan contoh kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Lingkungan tempat tinggal memengaruhi mata pencaharian penduduk. Pada umumnya, kegiatan ekonomi masyarakat pesisir adalah menangkap ikan dan bertambak udang. Keindahan laut dan pesisir pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, sehingga penduduk dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan menyediakan jasa di bidang pariwisata. Demikian materi kita hari ini. Marilah kita akhiri belajar dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.